Bapak Ibu Saudara, haleluya. Yesus kita luar biasa. Amin. Saudara dan saya ada di sini karena Yesus yang memilih saudara dan Yesus telah mengerjakan karya yang indah di dalam saudara sehingga kita ada di sini. Amin, saudara. Si Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bercerita dari Adam dan Hawa. Saudara, semua orang di dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada lagi manusia yang benar di mata Tuhan. Menurut Roma pasal yang ketiga ayat 23, firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa manusia berdosa? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua keturunan Adam dan Hawa menjadi tercemar oleh dosa. Amin. Dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, Perjanjian Lama, semua manusia sudah berdosa. Dan sampai hari ini, semua manusia yang di bawah keturunan Abraham adalah manusia yang berdosa. Siapa di sini keturunan Abraham? Angkat tangan. Kok keturunan Abraham? Keturunan Adam dan Hawa. Keturunan mama papa saya. Kalau saudara bukan dari garis keturunan Adam dan Hawa, saudara lahir dari mana? Manusia bersumber dari Adam dan Hawa. Darah Adam dan Hawa sudah tercemar dengan dosa, maka darah keturunannya menjadi tercemar dengan dosa. Amin. Karena kita dengan Adam dan Hawa satu darah. Saudara, semua manusia yang berdosa hidupnya menjadi tidak bahagia. Manusia yang berdosa hidupnya menjadi tidak tenang dan tidak ada pengharapan. Itu sebabnya manusia berusaha supaya hidupnya bahagia. Bukankah di dunia ini orang berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan? Ada nggak orang di sekitar saudara yang tidak mencari bahagia? Coba pikirkan tetangga saudara, tetangga di kanan, tetangga di kiri, teman saudara. Apakah mereka sedang mencari kehidupan bahagia? Mereka mencari uang supaya apa? Supaya bahagia. Mereka kerja penting tulang pagi siang sore malam untuk apa? Mencari kebahagiaan. Kalau tidak ada uang bahagia enggak? Kalau miskin bahagia enggak? Manusia tidak mau susah, itu sebabnya mereka bekerja keras, mereka mengejar banyak hal untuk menjadi bahagia. Tetapi sayang, seringkali kebahagiaan yang mereka cari, mereka memang menemukan, tetapi yang mereka temukan adalah kebahagiaan yang semu. Kenapa kebahagiaan yang semu? Ada orang yang kaya raya karena dia sudah kerja keras, tapi tiba saatnya ketika dia detik-detik kematian, ketika dia sudah mulai koma, tidak ada yang bisa tolong dia. Termasuk uangnya yang triliunan. Dokter bilang, sudah tidak ada harapan. Masih bahagia enggak? Enggak. Yang ada ketakutan, kecemasan, dan semua menjadi tidak berarti. Dia boleh tidur di apartemennya yang mewah. Dia boleh duduk di mobilnya yang mewah, tapi tidak bahagia. Coba saudara renungkan kembali tujuan hidup saudara. Kenapa saudara mengejar uang? Kenapa saudara kerja mati-matian? Cari apa di dalam dunia? Ada lagunya loh. Cari apa
di dalam dunia, cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Gak ada tepuk tangan. Tepuk tangan. Cari apa di dalam dunia ini? Pagi jam 5 pagi sudah pergi mengejar uang, sampai malam jam 10 malam baru ada di rumah mengejar. Cari apa? Sampai tidak kenal anaknya. Dari handpan. Waktunya habis untuk cari. Wah. Tetapi kita bersyukur, saudara. Kenapa? Sesudah kitab Maliaki masuk di dalam kitab Matius, Yesus lahir di dunia. Yesus datang ke dunia. Untuk apa, saudara-saudara? Yesus berkata, aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini supaya mereka manusia yang berdosa itu menjadi hidup. Yang tadinya mereka tidak ada harapan, yang tadinya mereka berbondong-bondong kepada maut neraka. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka hidup. Tidak lagi putus asa, tidak lagi menuju kebinasaan, melainkan ada kepastian hidup yang kekal bagi yang percaya kepada Yesus. Amin. Bukankah lagu kita tadi berkata, sejauh timur, timur di mana? Dari barat, engkau melemparkan dosaku. Wah. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Hati siapa yang hancur? Hati orang yang mau datang kepada Yesus. Ketika kita menyadari, Tuhan, aku orang berdosa, terlalu banyak dosaku, aku perlu Engkau, Tuhan Juru Selamat. Hatinya hancur, Tuhan, saya sudah jauh dari Tuhan, saya sudah berdosa. Hatinya hancur. Kemudian Tuhan berkata, aku akan mengampuni. Amin. Amin. Barang siapa percaya kepada Yesus, dosanya yang banyak diampuni. Haleluya. Kemudian tadi lagu kita yang kedua, Engkaulah Tuhan, Engkaulah apa? Raja. Terus berdaulat atas hidupku, ku berserah. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, dia harus menjadikan Yesus Tuhan dan Raja, memerintah, berdaulat atas hidupnya. Bukan lagi engkau yang berkuasa atas hidupmu, bukan lagi engkau yang berdaulat atas hidupmu, tetapi Yesus yang berdaulat atas kita. Amin. 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 Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja atas kita. Raja tugasnya apa? Memerintah. Kalau Tuhan perintahkan, hei, hari ini hari Minggu, kamu harus ke gereja. Saudara nurut enggak? Menurutlah. Kenapa ada orang yang tidak ke gereja? Karena nggak ada rencana.
Dia tidak nurut sama raja. Amin. Ketika Tuhan bilang, kamu masih ingat nggak Maliaki 3 ayat 11, ayat 10? Saudara jawab apa? Tuhan bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan. What do you think? Apa yang saudara pikirkan tentang itu? Tuhan, gak cukup. Engkau belum menjadikan dia raja atas hidup. Amin. Amin. Itu bagian dari pemerintahannya dalam hidup kita. Kita boleh hebat dalam banyak hal, tetapi urusan yang satu itu saudara tidak ada ketundukan, tidak ada ketaatan. Gak usah bilang dia Tuhan, dia raja memerintah atas hidupku. Amin. Keren gak ini? Keren. Yes. Seringkali kita kan pilih-pilih ayat. Aku ikut ayat ini, tapi ayat ini enggak. Tuhan tidak begitu. Izinkan dia jadi Tuhan dan raja memerintah atas hidup kita. Tuhan bilang, selingkuh itu enggak bagus, enggak boleh. Masih ada yang selingkuh kan? Ya ada. Di sini nggak ada. Kamu harus hidup kudus. Masih ada yang bermain-main dengan dosa enggak? Kalau kita tidak mengalami perubahan hidup, berarti kita tidak menjadikan dia Tuhan, Raja atas hidup kita. Saudara masih ingat firman Tuhan yang disampaikan Ibu Dia kemarin? Apa itu? Aku berdoa tidak minta kaya dan tidak minta miskin. Anggur. Aku hanya minta supaya aku hidup benar di mata Tuhan. Cukup. Yang dia kejar bukan kekayaan, tetapi yang dikejar Tuhan, aku ingin hidup benar. Kalau kita orang Kristen tidak mengejar hidup benar, mau kejar apa? Kalau kita orang Kristen tidak hidup dalam kebenaran, kita masuk neraka. Ngapain kita capek-capek ke gereja sepanjang hidup? Nanti di sana Tuhan bilang, Enya, engkau membuat kejahatan. Bisa terjadi? Bisa. Beberapa waktu yang lalu ketika kita menyiapkan sembako kemarin itu 50. Terus istri saya beli belanja, kemudian ketika dibuka gula yang dibeli itu ternyata sisa, ada kelebihan 6 kilo. Lalu istri saya bilang, ini gimana nih? Wah, saya bilang itu bonus. Tapi saya bangun tadi pagi, kok hati saya nggak tenang. Saya dengar lagi firman Tuhan kemarin. Firman Tuhan kemarin bagian terakhir dia bilang, ambillah yang menjadi bagianmu. Artinya yang bukan bagianmu jangan ambil. Kamu melanggar. Tadi pagi ketika saya bangun, kok saya teringat hati saya tidak tenang. Saya bilang sama istri saya, kembalikan. Tadi ketika pulang dari ibadah pertama, kita sudah bawa, terus istri saya pergi ke toko. Dia ngobrol apakah ini bonus atau ini kelebihan. Lalu dia periksa, oh ternyata kelebihan. Kemudian dikembalikan. Mereka bilang, terima kasih. Saya berpikir, ya, dan dikasih potongan. Amin. Saya pikir, kalau di total itu nilainya berapa? 6 kilo. 6 kali 17 kali 6. 12 kan kamu banyak kilo 12. 82. Kok 82, 6 kali 17? 6 kali 9, 6 kali 7? Guru matematikanya masih hidup nggak? Ya, sekitar 100.000 lebih. Saudara, saya berpikir,
kita makan 100.000 lebih itu, apa dampaknya buat kita? Kita tidak makan pun, apa dampaknya buat kita? Kalau kita tidak makan, kita kembalikan, justru engkau sehat dan engkau diberkati. Amin. Amin. Daripada engkau makan itu, sekali makan selesai, tapi hatimu tidak tenang, dan malaikat di sana punya catatan, bahaya. Oh, diabetes. Jadi dikasih harga 16.500 saja. Ya, hampir harganya jadi berubah. Itu hal yang kecil. Saya sering kali ketika saya ke toko, saudara, kadang lebihnya banyak. Kadang di sini juga, kok ini lumayan ini beli bensin. Tapi hati kan tidak tenang. Hati tidak tenang. Ketika dikembalikan, hati menjadi tenang. Cuma nilainya segitu. Kalau 1 miliar, gimana? Ya, dari Aduh miliar baru kau lah. Mestinya kalau kita setia dalam perkara kecil, dalam perkara besar pun pasti kita setia. Amin, saudara. Ketika Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, mestinya hidup kita terus alami perubahan, terus alami perubahan, semakin baik, semakin benar, semakin serupa dengan Kristus. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Saudara, ketika seseorang percaya Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus memuridkan 12 orang, dan 12 orang itulah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus berkata, kamu harus menerima Roh Kudus supaya kamu terus menyelesaikan pekerjaanku sampai ke ujung bumi, sampai akhir zaman, sampai kita hari ini. Dan Yesus berkata, kamu harus terima Roh Kudus. Mereka terima Roh Kudus dan menjadi komunitas yang berdampak. Ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara-saudara, yang terjadi lawatan Roh Kudus yang hebat melanda mereka. Amin. Ada mujizat, ada tanda ajaib, tanda heran. Itu yang terjadi di kisah para rasul. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas para rasul, selain lawatan Roh Kudus terjadi, yang kedua yang terjadi adalah terjadi ledakan pertambahan jiwa yang luar biasa. Amin. Petrus berkata, hei kamu semua, kamu harus percaya kepada Yesus, kalau enggak kamu binasa. Dan orang yang mendengar khotbahnya Petrus, 3.000 orang menyerahkan dirinya kepada Yesus, menjadikan Yesus Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Amin. Termasuk saudara dan saya. Kita ada di sini karena kita menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dan semua orang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus menjadi target kita untuk kita bawa kepada keselamatan yang kekal. Amin. Amin. Dan itu sebabnya penginjilan sampai hari ini terus dikerjakan oleh semua orang yang percaya, termasuk saudara. Yang ketiga, ketika Roh Kudus dicurahkan, selain lawatan Allah terjadi, pertambahan jiwa yang luar biasa terjadi. Yang terakhir yang terbentuk adalah komunitas kecil yang berdampak. Akhirnya muncul komunitas-komunitas yang berdampak di mana-mana. Next. Komunitas yang kecil itu apa? Komunitas yang di dalamnya ada pemuritan, di dalamnya ada perawatan, di dalamnya ada penggembalaan, di dalamnya ada mukjizat, ada penjangkauan, dan ada pekerjaan-pekerjaan sosial. Kemudian begini, ketika 3.000 orang yang bertobat itu, next, ketika 3.000 orang yang bertobat itu, saudara, siapa yang melayani mereka?
3.000 orang bertobat itu bagaimana mengurus mereka, merawat mereka. Next, di mana yang 3.000 orang itu berkumpul? Di mana mereka dimuridkan? Di mana mereka dipelihara? Di mana mereka digembalakan? Di mana mereka dirawat? Bukan di gedung yang besar, tetapi di komunitas kecil. Amin. Gereja mula-mula itu, saudara, adalah gereja yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil, tetapi yang berdampak, gereja yang hidup. Gereja itu, kebanyakan kita berpikir gereja itu gedung yang besar, jemaatnya banyak. Itu hanya pertemuan sementara, tetapi kehidupan sebenarnya ada di dalam kelompok-kelompok kecil. Kita lihat, yang 3.000 orang itu, mereka sebenarnya punya kelompok-kelompok kecil. Disitulah mereka dirawat, disitulah mereka dimuridkan, disitulah mereka saling ngobrol satu dengan yang lain, disitulah mereka saling memperhatikan, disitulah mereka menikmati berkat dan mukjizat Tuhan. Amin. Gereja yang sesungguhnya itu ada di ini, gereja sel. Gereja sel dengan gereja dengan sel itu berbeda. Kalau gereja sel itu kehidupan ada di komsel, pemuritan ada di komsel, semua ada di komsel, saudara-saudara. Kalau gereja dengan sel itu begini, gereja dengan sel itu kehidupan ada di ibadah raya di gereja, kemudian pemuritan ada di gereja, semua berfokus kepada gereja. Tapi gereja mula-mula adalah gereja sel, bukan gereja dengan sel. Haleluya. Kalau gereja sel itu bisa berkembang tanpa batas, tapi kalau gereja dengan sel itu tidak bisa berkembang tanpa batas. Kenapa? Kalau gereja dengan sel itu fokus kepada gereja, fokus kepada kegiatan hari Minggu saja, fokus kepada satu pemimpin besar, yaitu gembala sidang saja. Tapi kalau gereja sel fokus kepada kelompok-kelompok kecil. Pemimpinnya siapa? Di kelompok-kelompok kecil ada pemimpin-pemimpin. Di sana ada kehidupan, ada kehidupan. Ketika pandemi datang, gereja yang besar pasti tutup. Tetapi gereja yang komunitas kecil tidak pernah bisa dihentikan. Itulah yang ada di Kisah Para Rasul. Dan sampai hari ini, itulah yang sedang dikerjakan oleh orang-orang percaya. Amin. Amin. Next. Mari kita ikuti pola gereja sel. Terus. Habis. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, waktunya Tuhan pakai kita. Dimulai dari kelompok sel. Hari ini ke depan, tema kita adalah komunitas kecil yang berdampak. Kita sedang memikirkan dan kita sedang mengarahkan kepada ini, back to Bible, Kisah Para Rasul ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi gereja yang besar. Haleluya. Amin. Kalau dari sekarang kita masih kecil, kita siapkan takaran yang besar, maka sampai kapanpun, seberapa banyak pun jemaat yang Tuhan kirim, kita tidak pernah kewalahan. Tapi kalau kita siapkan takaran yang kecil, ketika jemaat banyak kita akan kewalahan. Dari sekarang takarannya adalah membangun gereja sel. Amin. Saudara harus siapkan diri. Maksudnya apa? Begini. Selama ini kita bukan gereja sel, tetapi gereja dengan sel. Selama ini sebenarnya kita sedang melakukan yang kurang sesuai dengan Kisah Para Rasul. Tapi kita akan bergerak kepada gereja sel. Gereja sel itu artinya begini.
kita suatu saat nanti kita akan bagi beberapa wilayah dan Komsel akan bergerak satu hari dan bergerak bersama-sama. Kalau selama ini kan Komsel di Oase, ya ke Oase semua kumpul di sana. Nah, itu gereja dengan sel. Kalau gereja sel di sana ada, di sana ada, di sana ada, di sana sana bergerak jalan bersama-sama. Di sana berlomba-lomba menjaga jiwa, di sana berlomba, semua berlomba-lomba. Amin. Komunitas ini. Kalau gereja dengan sel, seringkali kita terjebak dengan apa? Kehadiran yang banyak. Oh, yang datang cuma sedikit, nggak semangat. Bukan fokus kepada kehadiran. 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Selama ini mungkin ada banyak dari antara kita tidak aktif dalam Komsel. Ke depan tidak ada lagi kesempatan untuk tidak aktif. Semua harus hadir di Komsel. Amin. Penggembalaan dimulai dari Komsel. Orang yang bisa tampil pelayanan di sini, prosedurnya dia harus terdaftar di Komsel. Keren gak? Orang yang mau menikah, pemberkatan nikah, konseling pranikah, tanya dulu, kamu sudah terdaftar di Komsel mana? Oh belum. Kamu cari Komsel terdekat. Cari di situ ketuanya siapa, daftar di situ. Baru kamu bisa bergerak sampai ke sini. Gereja besar seperti GPCC yang ribuan jemaatnya, saudara, caranya seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak terlayani, semua terlayani dengan cara yang luar biasa. Siapkan diri saudara, Tuhan mau pakai saudara. Amin. Tuhan memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Kalau saudara ada di sini karena Tuhan mengasihi saudara. Mungkin saudara ada yang hadir sore ini. Engkau merasa selama ini engkau jauh dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan malam ini. Serahkan hidupmu. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup. Tapi kalau hari ini engkau dengar suara Tuhan, serahkan hidupmu kepada Dia. Supaya Tuhan mengampunimu, Tuhan memulihkanmu. Dan terima Yesus malam ini. Jadikan Dia Tuhan, jadikan Dia Raja dalam hidupmu. Dan hiduplah dalam kebenaran. Jangan lagi hidup dalam dosa. Tinggalkan semua dosa. Mari mengejar semakin serupa dengan Kristus. Dan Yesus berkata, aku akan berikan kepadamu Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Supaya kau punya kuasa. Supaya aku memakai engkau menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Engkau sudah terima Yesus. Engkau selamat. Kalau engkau sudah selamat, apa lagi yang kau kerjakan? Tuhan ingin pakai engkau untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain, untuk bersaksi kepada orang lain. Banyak orang di sekitar kita, mereka terhilang, mereka sedang susah, mereka sedang tidak bahagia. Yesus tidak ada lagi di dunia ini secara jasmani, tapi Yesus berkata, aku mengutus kamu pergi kepada mereka. Kalau kita hidup hari ini, nafas kita bisa bernafas karena Tuhan masih mengasihi kita. Dan Dia mau selama engkau hidup, selama engkau sehat, engkau harus hidup bagi Dia. Yesus engkau kebenaran yang menyelamatkan.
Engkau dengar Tuhan berbicara kepada secara pribadi. Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau disembuhkan? Maukah engkau dipakai? Maukah engkau serahkan hidupmu kepada Yesus? Buka hati saudara ketika kita naikkan pujian ini. Biarkan Roh Kudus jamah saudara. Biarkan Roh Kudus sembuhkan saudara. Pulihkan saudara. Saudara yang selama ini hidup dalam dosa, datanglah kepada Tuhan. Dia mengerti, dia kenal engkau. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kalau ku hidup, ku